dulu pernah mengaplikasikan pelaksanaan asas rumah tangga pada saat akad nikah. Ketika di sini masih ingat ketika nikahnya Uti Gina, di sini ada Uti Gina sama Kang siapa? Kang Dede. Kang Dede. Terus pernikahan adik saya di Ranca Buaya, ya. Siapa tuh? Iim sama siapa? Koboy. Ada satu pernyataan Adi ya, Jim sama Adi. Ada diingatkan dengan satu kalimat, bukan hanya berbicara musyahadah ulang, bukan. Tapi berbicara bagaimana mengarahkan la mawjuda ala nikahuna illa mawjudid daulatil Islam. Itu. Tidak ada perwujudan nikah kami niat ini adalah mewujudkan bukti negara atau daulah Islam. Pertama ini, buktinya ada daulah. La matluba ala nikahina, tidak ada yang dituju atas tujuan nikah kami illa bid'a mardhillah, kecuali mencari ridha Allah. La mawjud la matlub. La maksuda illa nikahina illa, tidak ada yang maksud atas nikahku kecuali mengamalkan sunnah Rasulullah. Itu adalah aplikasi dari syahadatain dalam konsep munakahat, ketauhidan dalam konteks munakahat. Jadi menghilangkan bahwa tujuan nikah karena dipandang undangan banyak agar kembali modal, tidak ada. Tujuan nikah supaya dipandang mewah harus dengan sebuah tampilan yang wah-wah, enggak. Karena tujuan tadi la mawjuda illallah la matluba illallah la maksuda illallah. Itu dalam bingkai tadi landasan umat Islam berbasis ideologi akidah tauhid. Bagi pemuda ingat itu. Pemuda di banyak calon-calon kepala rumah tangga. Yang kedua, pola pembentukan rumah tangga adalah dengan sunnah. Bentuk rumah tangga yang hak, bentuk rumah tangga yang benar, bentuk rumah tangga yang akan membawa bingkai di dunia wal akhirah salaman, bersama-sama selamat. Berharap dengan satu kalimat panggilan Allah dengan surat Az-Zumar, wasiqal ladina amanu ila jannati jumara. Wasiqan, berbondong-bondong, dipanggil berbaris. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ila jannati jumara, ke gerbang surga jumara, berbondong-bondong berbaris. Wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu surganya. Wa qala hajratuha, dan berkata penjaga-penjaga surga. Kalimat yang paling indah adalah salamun alaikum. Subhanallah. Itu yang diharapkan kita di akhirat, dibuka gerbang surga, penunggu surga mengatakan salamun alaikum. Wahai suami, selamat bagimu bersama istri dan anakmu. Itu yang paling hebat. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa? Tinggal ambil nanti sunnah Rasulullah seperti apa pola pembentukannya. Pada landasan kedua pola. Kalau landasan biasanya di mana landasan? Di atas, di bawah? Di bawah sebagai pijakan. Ada pola di mana? Rangkanya, rangka. Berarti persiapan pembentukannya. Kalau sudah ada landasan, ada pola, ayo kita bangun dengan tujuan. Tujuan programnya, tujuan membangun rumah tangga itu sendiri. Bukan ada rumah tidak ada tangga ya. Tujuan membuat program rumah tangga adalah iqamatud daulah tadi. Di mana aqimus daulah aqimudin, pendegakan Islam. Karena salah satu bagian Islam adalah munakah, hukumnya. Sekarang jangan terbingungkan dengan salah satu paradigma UHP perzinahan. Wah, jadi ramai kan? Muncul di berita, ada yang pro, ada yang kontra. Nauzubillah ya. Udah jelas LGBT
KUHP perzinahan akan diperhalus. Tapi ingat, sekali lagi pertanyaan yang menjadi dasar kita, mau apapun KUHP-nya, selama itu bukan hukum Islam, ya bagi umat Islam jangan dipikirkan begitu. Bagi umat Islamnya, karena sejatinya umat Islam memikirkan hukum Allah. Itu saja. Justru lucu kalau umat bukan umat Islam memikirkan dan bahkan siap mengamalkan hukum Allah. Itu lucu. Nggak boleh itu, nggak bisa itu. Ya umat yang bukan umat Islam, bukan tanda kutip beragamanya, tapi umat yang bukan umat Islam. Ramai memusyawarahkan, ramai memikirkan akan menegakkan hukum Islam. Nah, itu mah bodoh. Artinya tidak akan tercapai. Biarkan saja. Jadi bagi kita pun jangan dibuat bingung. Karena wajibnya begitu. Umat non-Islam wajibnya begitu, memporak-porandakan hukum Islam. Biarkanlah itu kewajibannya mereka begitu. Kita jangan dibingungkan oleh itu. Rasul pun tidak dibingungkan oleh hukum Makkah ketika Makkah merencanakan membuat kisruh di negeri Makkah. Biarkan saja. Yang dibuat bingung Rasul itu bagaimana Madinah tertib, itu yang diperintahkan. Kembali, tujuan program rumah tangga. Yang ketiga, tahapan dengan rumah tangganya. Baru kita coba tahapan dasar, baru seminggu berumah tangga, tahapan seminggu, baru sebulan, tahapan sebulan, baru setahun, tahapan setahun, baru 4 tahun, 5 tahun, tahapan 5 tahun. Biasanya 5 tahun pertama adalah pelatihan dan kedisiplinan, pembuktian warna-warni pribadi masing-masing muncul. Tahun ke-10 adalah masa pengukuhan, mau dibawa kemana arah rumah tangga. 10 tahun ke depan insya Allah keistiqomahan, insya Allah. Tapi kalau di bawah 10 tahun ini tolong persiapkan arah rumah tangganya. Kalau 10 tahunnya sudah arah bioskop, ya rumah tangga bioskop. Kalau arah tahun sebelumnya rumah tangga kuburan, rumah tangga kuburan. Rumah tangga tarbiyah, pendidikan. Harus paham mana bioskop, di mana rumah tangga membiasakan dengan hiburan tontonan semata, cerdasnya anak dengan tontonan, tidak ada arahan pendidikan, tidak ada arahan ukhrawiyah, hanya dengan tontonan seperti bioskop. Itu rumah tangga bioskop. Rumah tangga kuburan bagaimana? Tidak ada nuansa zikir, tidak ada nuansa sholat, karena tidak layak sholat di kuburan. Paling ARG malam Jumatan, naon yasinan, begitu. Yang di kuburan yasinan banyak. Nah, mereka yang rumah tangganya jauh dari zikir, kuburan namanya. Tapi kalau rumah tangga yang dikatakan tarbiyah, rumah tangga Baitullah, ada di dalamnya buyutul ladina, rumah-rumah yang di dalamnya rijalun, banyak laki-laki yang berzikir kepada Allah, tidak terlalaikan oleh apapun juga. Dan itu yang diupayakan. Bani Suryaman yang di belakang, ke depan. Upi. Tinggalin. Apa hadiah? Sari itu. Ari, Rindu Ari ke depan. Ngomong ada Ari ke depan. Sok, bawa anaknya biar cerdas anaknya. Kasih tempat. Udah lama gak ketemu. Sok, ngomong ada. Di belakang nanti malah nggak fokus. Sok, alhamdulillah baru kelihatan kan. Good. Tinggal itu Ari, bener kan? Bisa salah? Iya Ari. Masih dikenal apa nama? Kalau belum dikenal bingung Ri. Masih kenal ambil ini, tenang. Kalau ada tapi nggak dikenal bahaya. Berarti bukan tidak kenal nama, mungkin bisa jadi hasilnya sudah tidak kenal dan tidak mau berkenalan. Ada contoh teman dekat bahkan sohib, tapi ketika ada sesuatu yang mewajibkan saya tidak kenal kembali, tidak akan dikenal kembali gitu. Yang akhirnya walau alam itu dalam kematiannya bagaimana walau alam. Itu ada kejadiannya. Nggak usah disebutkan apa yang sudah ada. Sudah kenal karena dekat jiwanya. Tapi kalau ada satu sikap yang harus kita tidak kenal, saya lepas, tidak dikenal kembali. Dan kata dalam kaidah Al-Quran, la salatu ahadukum